Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Singkat aja, Ustaz, sebenarnya hampir sama dengan seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi. Ini misalnya seperti saya sendiri, ini kadang nganter tenaga ke lahan yang jauh, ini Ustaz. Padahal tidak punya ojek putri atau tidak ada yang nganter putri, sehingga saya nganter ibu-ibu tenaga yang saya mintai tolong untuk matun di lahan saya. Nah ini kira-kira hukumnya gimana nih Tat? Karena kalau jalan terus terang selain jauh waktunya juga habis di jalan. Sedangkan kalau tidak diantar otomatis kemungkinan lahan kami tidak bisa tertangani dengan seksama. Itu yang pertama Tat. Jadi mungkin terpaksa atau tidak terpaksa saya juga mengantarkan si ibu yang akan menolong matun di lahan saya. Itu yang pertama. Yang kedua Tat, ini hubungannya dengan masalah pemborong. Ada pekerjaan yang menggunakan biaya dan biaya itu diperkirakan. Misalnya pembangunan ini biaya kurang lebih sekitar 50 juta begitu. Tapi dari anggaran 50 juta setelah diterapkan itu dengan harga barang-barang yang ada ini ada penurunan sehingga dana itu sisa. Katakan 50 juta itu sisa 1 juta atau 2 juta. Tapi dari pihak si pemberi uang yang memborongkan ini sudah mengikhlaskan untuk dimanfaatkan oleh yang pemborong. Kira-kira dana yang sisa ini termasuk halal atau tidak, Ustaz? Itu aja dulu dua hal yang saya sampaikan, tapi saya yang jadi pikiran itu yang pertama tadi. Kalau memboncengkan ibu yang jarak jauh nanti gimana begitu. Itu Ustaz, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing rumangsa diterke nika incang-inceng teng gal lor nika. Wah, aku diketno iki ngoten niku. Nika daerah lor nika incang-inceng. Nggih, monggo Ustaz, langsung Ustaz. Nggih, barakallahu fikum. Memang tadi yang dijadikan sangkutan di pembahasan masalah ini adalah yang pertama hukum mahram, kemudian yang kedua tentang masalah hukum khalwat, kemudian yang ketiga adalah tentang masalah potensi fitnah. Tiga ini memiliki urutan dan kaitan. Urutan pertama dinilai dari sisi mahramnya dulu. Dari sisi ini sudah kita jawab bahwasanya secara hukum kemahraman itu memang tidak diperkenankan. Kemudian yang kedua dari sisi hukum khalwat, ya kan kalau kemahraman itu nanti nyambung dengan khalwat, ya juga nyambung nanti dengan kaitannya sentuhan. Karena kalau boncengan motor itu kan ada potensi sentuhan. Maka di sini keterkaitan keharaman boncengkan itu karena ada sangkut pautnya dengan masalah kemahraman. Itu. Kemudian yang ketiga adalah masalah fitnah. Potensi terjadi fitnah atau tidak. Sehingga tadi saya bahas dan menanggapi pertanyaan dari Bude tadi, ya, itu karena kaitannya di situ tentang bab yang paling terakhir, yaitu adalah tentang masalah potensi fitnah. Kalau kita lihat dari sisi khalwat dan kemahraman, maka bahkan seorang wanita gitu ya, itu naik taksi, diantar sama sopir taksi, ya kan? Itu kalau dilihat dari sisi itu seakan-akan langsung di situ kita akan mengatakan haram. Karena apa di situ? Bukan mahram. Kemudian berada di satu mobil berkhalwat. Seakan-akan begitu. Tapi kita coba tarik kondisi ini dengan urf ataupun dengan adat yang sekarang berjalan di masyarakat kita, bahwa moda transportasi mau itu yang sifatnya umum atau khusus itu memang tidak bisa menghindarkan seseorang kecuali
dia adalah akan bertemu dengan yang bukan mahram. Ya, dan kondisi-kondisi tertentu memang akhirnya menyusahkan hajat hidup orang. Kalau kita betul-betul kaku, maka syariat ini memiliki kelenturan di dalam membangun sebuah hukum. Sehingga dalam bab ini kita dapati hatta di Saudi, di beberapa negara-negara yang secara kultur dan tradisi keislamannya lebih kuat, seorang wanita naik taksi ya bersama dengan bahkan kadang sendiri, ya itu masih berjalan yang seperti itu. Ya, memang ada potensi-potensi madharat ya. Tapi tadi kembalinya kemudian adalah kepada bab yang ketiga, apakah madharat dan fitnahnya ini nanti besar atau tidak. Ngiaskannya dari situ. Nah, monggo jenengan kinten-kinten menakar sendiri. Ya, karena kalau qadarullah kok yang tukang matunnya itu masih ngoten niku nggih. Lumayan itu nanti orang pada ngomong, wah niku mau kok boncengke sinten nggih, wah jadi padahal yo meh lunga matun. Tapi kan masalahnya bukan di coba yang di non sewu nggih, yang diboncengke bude-bude ngoten niku. Fitnahnya sama atau berbeda? Berbeda. Nah, nanti kita menyikapinya dengan pandangan kita terhadap hal tersebut nggih. Jadi saya tidak mengatakan mutlak. Das pundi? Nah, napa melih ngojek nggih budhe nggih. Lah niki ditambahin budhe. Tapi mboten masalah gonta-ganti napa mboten, tapi tadi potensi fitnah ini ku ageng pundi. Meskipun tadi yang ditanyakan nggih sama Pak Lili bahwa seumpamanya beliau yang harus nganter dan ternyata tenaganya ya itu mungkin sudah langganan istilahnya memang sudah lama ya bekerja sama di dalam bab ini matun dan yang lain. Oh, yang biasa memang sama bude siapa, tapi kalau potensi fitnahnya sedikit ya masyarakat lihatnya oh ya wis biasa melu ngomatun gitu. Tapi coba kalau tadi yang digoncengke tadi masih itu Masya Allah bisa jadi potensi fitnah. Bagaimana kita menghindari itu? Karena Rasulullah SAW suatu saat berjalan dengan salah satu istrinya, Sofiyah bintu Huyai, Sofiyah bintu Muzahim atau Sofiyah bintu Huyai. Ya, Huyai. Jadi beliau jalan bersama Sofiyah istrinya di satu sudut jalan kota Madinah dalam kondisi gelap. Kemudian papasan sama dua orang sahabat. Nah, sahabatnya ini ketika papasan sama Rasulullah sama seorang wanita langsung kayak pekewoh langsung gini. Langsung habis itu jalan cepat pengen mempercepat jalannya agar malu lah istilahnya ketemu Rasulullah sedang berjalan dengan seorang wanita. Maka kemudian Rasulullah langsung memanggil ala rislikuma, rasa kesusu. Bahwa yang tadi sama saya ini, yang bersama saya ini adalah Sofiyah, innaha Sofiyah. Kenapa Rasulullah mengatakan gitu? Karena Rasulullah SAW khawatir kemudian muncul prasangka macam-macam. Nah, sahabat tadi kemudian nyampaikan, saya lupa hitopnya, astagfirullah atau Allahu Akbar atau subhanallah gitu ya, bertasbih, tidak bakal kami punya prasangka buruk kepadamu wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah menjawab asyaitonu yajri majrad dam, bahwa setan itu bergerak sesuai dengan aliran darah kita. Ya, kalian pas papasan itu enggak neko-neko, enggak punya prasangka macam-macam, tapi mungkin setelah itu setan ngembuskan gini, akhirnya oh iya kayak mau sapa ya sing karo Kanjeng Nabi. Loh, ngopo kok lewati sing peteng-peteng. Akhirnya kan orang punya prasangka macam
macam, sehingga lebih baik kita menghindari kondisi-kondisi yang rawan memunculkan fitnah. Wallahu taala alam. Ji, masa Om Lilik kok arep karo buruane kan ya ora mungkin. Ora mungkin mengko dalan ya Om ya. Sebelum masuk pertanyaan beliau yang berikutnya tadi Ustaz, ini masih ada yang ganjil dari jamaah. Cuman nanti kita translate, tidak mau disebut namanya Ustaz. Kami luaskan bahasanya saja. Dari 0813 sekian. Intinya begini Ustaz, dari pertanyaan beliau ini, ada suami istri, kemudian si suami ini punya adik, suaminya ini sudah meninggal, lah adiknya ini punya anak laki-laki. Nah, hubungannya antara istri suami tadi sama ponakan adik yang laki-laki itu tadi gimana gitu Ustaz? Suami istri, suaminya meninggal. Iya. Si suami ini punya adik laki-laki. Adik perempuan. Adik perempuan. Punya anak laki-laki. Nah, berarti kan ini ponakannya. Punyaannya yang laki-laki. Ponakannya yang suaminya kan? Iya, suaminya. Nah, ini dia statusnya sama persis dengan istri dari saudara kita. Seumpamanya saya punya kakak saya Ustadz Fajri, beliau punya istri. Ya. Statusnya sama seperti itu. Gitu. Bahwa tidak ada hubungan kemahroman. Yang mahram itu kan yang nyambung langsung secara nasab. Jadi yang tadi nyambung langsung secara nasab dengan si anak laki-laki ini kan si pamannya toh, Pak D-nya istilahnya, Pak D-nya laki-laki yang kakak ibunya, itulah yang jadi nasab. Nah, kalau mahram itu laki-laki semua kan gitu. Nah, berarti istri dari Pak D-nya ini ya, itu hubungannya tidak mahram, sama seperti tadi mahram sementara. Karena keterikatan dia itu sama persis seperti orang umum. Maka seandainya si Pak D tadi meninggal, ya, ponakan tadi boleh nikahi istri dari Pak D-nya. Malah boleh. Boleh. Nggih. Di urf atau di istilahnya ada tradisi kita kayak gitu tuh aneh. Kok piye to rabi karo mbok dene dhewe gitu. Ya karena di kita kalau sudah nikah so ya jadi mbok de. Sehingga kadang ya biasa saja salaman gitu. Itu sebetulnya bukan mahram. Ya. Bukan mahram yang artinya kemahroman sementara tadi yang saya sampaikan. Tapi kan di tradisi kita wong iki mbok dene, bahkan sepupu di tradisi kita ini ki adine, kan gitu. Anak tua anak enom itu Pak nggih. Sepupu. Orang sini ngomong apa? Sepupu nggih. Ngertos nggih. Napa ponakan ngomongnya? Ponakan malah kadang ngomongnya itu. Yang misanan. Misanan itu bukan mahram, tapi kan di tradisi kita nyebut mereka itu iki adine kono digawa, adine ya dianu gitu loh. Iki Mbak Yuneti, wah padahal itu sebetulnya bukan mahram. Maka kalau jenengan mungkin mengenal non sewu dari keturunan Arab ya, mungkin di Sarkliwon dan yang lain. Di antara mereka karena tradisinya sudah berjalan, biasa menikahkan antar sepupu itu. Bahkan saya punya temen ya, itu lebih anu lagi. Bapaknya teman saya itu punya istri 2. Ya. Istri keduanya ini janda. Ya kan? Punya anak perempuan. Nah, anaknya jadi teman saya ini dinikahkan sama anak istrinya gitu. Paham mboten? Yang bapaknya dapat ibunya, sing anak idipe anak. Ya itu biasa saja. Sepaket kan gitu. Wis pun ben pena. Tapi bagi kita piye toh? Nah, karena memang di tradisi kita ini yang seperti itu tidak lazim, yang seperti itu tidak lazim. Mosok karo dulure dhewe dirabekke ra elok. Meskipun itu sah
dalam syariat hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Ini kisah nyata juga ya. Adik saya itu juga begitu, Tan. Nikah sama sepupu juga, tunggal mbah masih. Alhamdulillah. Dulu juga banyak yang mencibir, ternyata kan diperbolehkan. Wis rasa dibahas dewa-dewa jenengan enggak gagas. Pertanyaan terakhir tadi dari Pak Lil. Pemborong tadi. Pemborong tadi, nggih, monggo Ustaz. Akad borongan, nah ini penting, disebut borong itu sebetulnya adalah akad transaksi jual beli jasa. Akad transaksi jual beli jasa. Itu akad borongan. Sehingga nominal yang sudah ditentukan di awal di akad itu yang jadi patokannya. Untung rugi terjadi. Oke. Maka pemborong itu ada kalanya untungnya banyak. Ya, karena dia transaksi modal bangun sebetulnya 100 juta, dijual sama dia 200 juta borong. Kan gitu nggih? Berarti untungnya 100 juta. Sah enggak ngambil tuh? Sah. Wong itu akad jual beli. Namanya jual beli jasa. Jadi nggak perlu kita ngelaporkan, Pak ngapunten niki kalau wingi niki notane jenengan 100 juta niki blonjone turai 100 juta niki pripun Pak, halal mboten? Nggak perlu. Karena sudah ada transaksi jual beli jasa. Itu akad borongan itu pada dasarnya transaksi jual beli jasa. Kalau yang ditanyakan tadi 50 juta, kemudian kok ternyata ada kurang ada lebih, itu tanggungannya yang borong. Sebagaimana kadang rugi. Transaksi borongan diborong ke harga 200 juta, habisnya 250 juta. Ya, harga besi tiba-tiba mundak, harga semen naik, ya, tukangnya lelet, wah akhirnya sampai berbulan-bulan molor. Qadarullah juga ada faktor hujan, sering hujan, akhirnya sering prei atau nggak bisa maksimal ngerjakannya. Itu kan faktor-faktor yang mungkin pemborong itu bisa jadi rugi. Apakah kalau rugi kemudian ngomong, Pak niki nun sewu niki kula rugi, tolong jenengan tutupi kerugiannya? Ya ndak bisa. Ya, karena pihak yang membeli borongan itu sudah sepakat, tuh namanya akad borong. Kecuali kalau sifatnya akad upah, yang dalam hal ini adalah seseorang seperti bekerja untuk, jadi dia hanya dinilai dari sisi pekerjaannya saja. Ya, contohnya dia ada istilah namanya akad wakalah bil ujroh. Wakalah bil ujroh itu contohnya mandor. Seseorang ditugasi jadi mandor bangunan. Nggih. Mandor itu beda dengan borong lho nggih. Istilah ini yang perlu saya dudukkan. Mandor itu kan tugasnya mengontrol dan mengatur proyek pembangunan, kan begitu. Ngatur tukangnya, ini kamu sekarang kerjakan ini, kamu kerjakan ini. Ini kan mandor nggih. Nah, akadnya dengan istilahnya majikannya lah katakanlah. Si mandor ini dengan akadnya ada akad gaji. Bisa harian, bisa pekanan, bisa bulanan. Kalau harian seumpamanya satu hari digaji 200.000 sebagai mandor. Apapun yang terkait dengan bangunan itu tanggung jawab dia. Masalah belanja, masalah ngecek tukang, wong jenenge mandor. Nah ini nggak boleh dia mark up, nggak boleh dia itu estimasi. Bisa namanya orang hitung-hitungan, saya mau bangun rumah, saya minta jenengan mandori, bisa Pak? Bisa. Kira-kira nek rumah kayak gini habisnya berapa ya? Mandor ini memperkirakan karena pengalaman ya. Kayaknya 50 juta Pak. Oh ya. Kira-kira 50 juta ya, ya. Nah setelah rampung dijalankanlah
proyek pembangunan, setiap hari dia ngecek, ngontrol, belanja, nota-nota dikumpulkan, pembayaran tukang setiap akhir pekan ada notanya. Setelah ditotal habisnya 49 juta. Berarti masih sisa pinten 1 juta. 1 juta ini gimana? Kan tadi dikasih duit 50 langsung gitu. 1 juta ini wajib dikembalikan. Kenapa? Karena dia tidak berhak, dia cuma berhak menjalankan tugas-tugasnya, toh sudah dapat gaji. Bedanya kalau pemborong tidak digaji. Apa kalau kita kontrak sama pemborong digaji? Kan enggak, langsung gelondongan. Jenengan pengen beli jasa borongan dari saya, ini 200 juta, ini 300 juta. Enggak bicara saya digaji berapa. Wong dia dapat keuntungan dari margin, ya, antara modal bangunan yang dia keluarkan dengan harga borongan. Jadi itu dikembalikan dulu nggih, Pak. Dikembalikan, akadnya apa itu? Sekarang kalau nggak sisa gimana? Ternyata kurang. Nggak, seumpama kurang, orang tadi bayarin nggak? Bayar. Nah, berarti itu akadnya namanya wakalah. Itu wakalah itu mewakilkan tugas. Kemudian saya tanya, ada gajinya nggak? Nah, kalau tidak ada gajinya namanya wakalah bidunil ujroh. Perwakilan tanpa ada upah. Kan gini, sama kayak kita, aku njaluk tolong ditukoke. Kita mewakilkan orang untuk beli, itu namanya akad wakalah. Nah, sama anak-anak kan biasanya dupain. Kono Pak itu kok iki engko tak jangan rokok lah biasanya. Karena orang itu Pak itu kok rokok enggak pas. Pak umie seumpamanya, le kono tukoke Indomie ya, tukoke mie, tukoke tepung, minyak. Nah, kok upahmu 100. Itu sebetulnya wakalah bil ujroh namanya, Bu. Mewakilkan jual beli dikasih upah. Kalau tidak dikasih upah namanya bidunil ujroh, tanpa upah. Jadi akad jenengan tadi itu sebetulnya adalah murni tolong menolong tanpa ada upah. Nah, yang terpenting dari akad ini adalah jangan sampai ada yang dirugikan. Kalau jenengan nggak dapat upah gimana? Lah kalau jenengan sudah menyepakati tanpa upah, ya kembalinya adalah kepada pahala. Jenengan nolong orang tadi. Kalau dia ternyata setelah rampung proyek habisnya cuma 49 juta, padahal uang yang dikasihkan 50 juta dan dia sudah mengikhlaskan, monggo itu sisanya buat kamu, itu namanya jadinya hibah. Apa bedanya hibah dengan ujroh? Upah dengan hibah bedanya apa? Upah itu pembicaraannya di muka. Aku kon nyambut gawe ngene mbok upahi piro, itu namanya upah. Kalau hibah di awal kita nggak minta, udah saya bantulah sekedar bantu. Karena orang merasa dibantu, dia timbal balik dengan ngasih hadiah. Paham nggih? Nah, ngoten. Barakallahu fikum. Nggih, cekap nggih. Ini ada permohonan izin dari jamaah ngeroto, Ustaz. Apa Ustaz, ini jamaah ngeroto banyak yang izin karena rewang noto kursi. Tapi walaupun demikian kami mendengarkan dari kelurahan, alhamdulillah. Ora teko ning ngrungokke, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Nah, ini kan Blumbang ini ngeroto, Dawuan. RT-nya ada, RW-nya ada berapa kalau Blumbang Kidul? Bang 4. Ya, ada berapa masjid? Gitu. Belum lagi kita bicara Gondosuli, belum lagi kita bicara Kali Soro. Ayo kita sama-sama nggih. Saya mohon bantuan semuanya ini, bukan hanya panitia, termasuk jamaah semua. Ayo kita motivasi lagi, diajak lagi. Kalau ada flyer share-sharean tentang kajian Ahad pagi, diramekan, nggih.
Matur suwun, jazakumullah khairan katsiran, semoga berkah buat semuanya. Wassallallahu wasallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam tasliman katsiran.